Limunalatai dalam sawujud kadangan Melanipang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Marcelano Norwanda, CMSI, Pak Wakil Ketua 1 DPRD, Bang Hasandi, Pak Kajari, Bang Hendra, Pak Wabung, Pak Joko, dan Pos AL, Pak Wahyudi, Pak Kopimda semua, rekan-rekan personel, pejabat utama Polres Sulian, dan secara khusus teman-teman media yang hadir pada hari ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun. Pada dasarnya ini adalah bentuk laporan kami, akuntabilitas kami Polres Sulian terhadap publik. Dalam hal ini termasuk kepada unsur pemerintah daerah dan yang diwakili oleh legislatif dan eksekutif dan legislatif, termasuk juga Forkopimda yang lain, dan kepada masyarakat secara umumnya yang tentunya difasilitasi dan dijembatani oleh teman-teman media sekalian. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih bahwa sepanjang tahun 2025 bisa kita tutup pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian kita untuk menjaga Kamtibmas dalam situasi yang relatif aman, kondusif, dan terkendali, khususnya di mana kita tentunya mengetahui dan bersama bahwa Sulian ini termasuk epicentrum gangguan Kamtibmas yang menjadi barometer di wilayah Kalimantan Tengah. Kalau tidak seru, bukan Seruyan namanya. Nah, ini tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan kerjasama dari pemerintah daerah, unsur Forkopimda, elemen lembaga masyarakat, lembaga adat, kepemudaan, dan tentunya teman-teman media sekalian yang turut berpartisipasi melaksanakan fungsi kontrol sosial, di mana yang fungsi utama dari kontrol sosial itu adalah mewujudkan keteraturan sosial, tidak hanya mengontrol kami, tapi juga bagaimana turut berpartisipasi menyampaikan informasi yang bisa mewujudkan kontribusi terhadap keteraturan sosial di wilayah hukum kita. Lanjut. Operator bangun dong. Mohon izin Pak Bupati, teman-teman Forkopimda dan seluruh rekan-rekan sekalian, berikut adalah kaleidoskop Kamtibmas Sulian sepanjang tahun 2025. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita mengalami penurunan 2 kasus atau 0,92%, dari 218 kasus menjadi 216 kasus di tahun ini. Penurunannya sedikit, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di tahun depan. Namun untuk penyelesaian tindak pidana kita mengalami kenaikan sebanyak 29,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kita bisa menyelesaikan 186 kasus. Untuk kecelakaan lalu lintas, kejadiannya menurun menjadi 40 kasus di tahun ini, atau mengalami penurunan sekitar kurang lebih 28%, dengan jumlah korban khusus untuk meninggal dunia yang menjadi atensi Bapak Kapolda mengalami penurunan dari 12 menjadi 10 orang. Sementara korban yang luka berat maupun luka ringan mengalami peningkatan masing-masing 1 orang dan 5 orang. Untuk pengungkapan tindak pidana narkoba, itu jumlah kasusnya meningkat. Jadi kalau untuk kasus yang lain, kalau kita katakan mengalami penurunan, itu hasilnya keberhasilan pencegahan. Namun khusus untuk kejahatan transnasional, ini karakteristiknya berbeda. Itu hanya bisa terungkap kalau kita memang bekerja. Jadi semakin banyak jumlah kasus yang bisa diungkap, artinya anggota kita bekerja lebih optimal. Selain itu, penyelesaian
penanganan tindak pidana narkoba juga mengalami peningkatan. Dari tahun sebelumnya selesai 10 perkara, pada tahun ini kita berhasil menyelesaikan 30 perkara. Lanjut. Mohon maaf, mungkin operatornya belum sempat makan ya. Dalam tahun 2025 juga kami laporkan bahwa kita beberapa kali melaksanakan operasi kepolisian, baik itu yang terpusat, kewilayahan maupun berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Termasuk kita melaksanakan satu kali operasi kontingensi Amanusa 1 Telabang tahun 2025. Kita melaksanakan operasi kontingensi pada saat itu berkaitan dengan situasi nasional, di mana terjadi eskalasi peningkatan gangguan Kamtibmas secara hampir merata di berbagai wilayah di Indonesia pada akhir bulan Agustus menjelang September kemarin. Untuk saat ini operasi yang masih sedang berlangsung dan akan selesai pada tanggal 4 Januari nanti adalah operasi Lilin Telabang tahun 2025. Total operasi kepolisian yang kita laksanakan sepanjang tahun 2025 adalah 10 operasi, baik terpusat maupun dari kewilayahan dan keamanan khas Kamtibmas. Lanjut, beberapa kasus menonjol yang kita tangani. Yang pertama berkaitan dengan pencurian massal atau yang dulu kita sering istilahkan dengan beneran, namun secara pidana kita mengenal istilahnya pencurian, dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang dalam satu waktu. Kemudian penanganannya itu ada yang dibagi karena kapasitas penyidik kita, jumlah penyidik kita, dan ketersediaan ruang tahanan kita terbatas. Sebagian ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah. Ini juga selanjutnya berkaitan dengan pengerusakan dan kepemilikan senjata tajam, masih merupakan rangkaian dari peristiwa yang sama. Kemudian ada juga pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Seruyan Tengah pada kelompok marginal, baik pelaku maupun tersangkanya merupakan kelompok marginal. Ini terungkap dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam, dan baru saja pagi tadi di acara tutup tahun kita berikan penghargaan kepada mereka yang telah melakukan pengungkapan secara cepat tersebut. Kemudian ada juga pengungkapan kasus uang palsu yang beredar di wilayah perkebunan sawit. Kemudian berbagai tindak pidana transnasional peredaran narkotika, khususnya kita fokus pada daerah-daerah sekitar areal perkebunan karena disinyalir ini saling berkorelasi dengan tingginya tindak pidana yang menyasar areal perkebunan. Lanjut, sepanjang tahun 2025 Polres Seruyan memperoleh beberapa penghargaan. Yang pertama dari Bapak Kapolri berkaitan dengan pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dari Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah. Kemudian juga dari Polda Kalteng berkaitan dengan program ketahanan pangan. Kita juga memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB berkaitan dengan pelayanan publik kategori prima, pelayanan prima, dan itu Polda Kalteng secara keseluruhan menempati urutan kedua se-Indonesia karena ada 11 Polres dan 1 rumah sakit yang memperoleh kategori pelayanan prima tersebut. Lanjut, mohon izin Pak Bupati, kolaborasi kita tidak hanya terbatas pada bidang hukum, namun juga akar-akar masalah yang ada di wilayah kita. Dan tentunya dari pembahasan kita sesama Forkopimda dalam forum-forum kita fokus salah satunya adalah perbaikan sumber daya manusia. Polres Seruyan telah melaksanakan program Serma Sekar Seruyan Masuk Sekolah untuk pelajar yang menyasar dunia pendidikan.
kami laporkan bahwa saat ini Polres Sulian telah mendistribusikan melalui program ini komputer maupun laptop bagi 70 sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Seruyan, dan saat ini telah kami siapkan, namun sekolah masih dalam masa liburan. Akan kita lanjutkan kembali. Ini kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pada awal tahun nanti kita akan, masih ada 10 sekolah lagi yang belum menerima bantuan ini, dan seluruhnya berada di wilayah Seruyan Hilir yang paling dekat. Akan kita laksanakan setelah liburan sekolah nanti usai. Kemudian dalam pemberdayaan ekonomi sektor peternakan, ketahanan pangan, Polres Seruyan bekerja sama dengan 4 koperasi ayam petelur, bergerak di bidang ayam petelur binaan kita. Itu merupakan program bagian dari kegiatan usaha produktif dari perkebunan PT BJAP 3 yang kita dorong sebelum dilaksanakannya atau hadirnya kebijakan penertiban kawasan hutan. 4 koperasi ini sampai sekarang masih terus beroperasi dan menjadi salah satu penyedia supplier bagi MBG yang beroperasi di wilayah Seruyan. Kemudian kami juga memfokuskan pada kelompok masyarakat, kelompok pertanian masyarakat, berupa distribusi tanaman bibit buah. Kebetulan waktu itu kita punya mitra dari alumni pasca sarjana program doktoral STIK PTIK yang kebetulan memiliki akses untuk pengadaan bibit, dan itu kita distribusikan di Desa Halimau Jaya dan sebagian juga di Desa Sungai Undang. Kemudian untuk ketahanan pangan juga, sebagaimana kita ketahui, Polri memiliki tugas dari Bapak Presiden untuk menyukseskan swasembada jagung, dan kami telah mendistribusikan kurang lebih 1,3 ton bibit jagung untuk program Satu Desa 1 Hektar. Hasil panen selama pelaksanaan kegiatan program ini, di tengah keterbatasan pengetahuan kita tentang menanam jagung, di tengah keterbatasan sumber daya maupun teknologi tepat guna mengenai bagaimana cara menanam jagung yang betul, kami laporkan bahwa sampai dengan terakhir kita telah melaksanakan panen jagung sebanyak 47,5 ton kurang lebih, dan diantaranya yang didistribusikan kepada Bulog cabang Sampit sebanyak 14,2 ton. Yang ini juga yang kemarin Pak Bupati sudah tinjau kesiapannya. Kita kendaraan ini sudah siap untuk operasional pasca Lebaran awal tahun baru ini. Kita sudah siapkan 2 kendaraan untuk kegiatan program Polpak Sekolah Patroli sambil mengantar ke sekolah. 1 bis masih dalam proses renovasi, jadi kedepannya kita harapkan tidak hanya 2 unit ini, tetapi ditambah dengan 1 bis yang ada, dan ini kerjasama antara pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Polres Seruyan. Sekali jalan beberapa manfaat bisa kita peroleh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan. Kemudian kami laporkan juga Pak Bupati bahwa kita melaksanakan kegiatan yang namanya Serdadu, baik itu dalam bentuk Jumat Curhat maupun Minggu Kasih. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan 48 kegiatan. Inilah salah satu sebenarnya kunci bagaimana kita merumuskan kebijakan, karena kita memperoleh informasi dan feedback secara langsung yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dan ini selaras dengan program yang berikutnya, yaitu Dayak Seruyan,
dialog bersama masyarakat Seruyan yang menyasar pada kelompok masyarakat adat. Jadi kita memperhatikan kearifan lokal dan bagaimana masyarakat adat kita berharap terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, khususnya yang ada hubungannya dengan irisan hukum adat dan hukum positif. Lanjut. Ini adalah revitalisasi dari command center. Jadi sebelumnya kita di setiap Polres terdapat command center, namun berdasarkan komunikasi, aspirasi, dan hasil dialog dengan forum komunikasi pimpinan daerah, kita coba naikkan setingkat lebih tinggi, tidak hanya command center, namun menjadi monitoring center. Dalam monitoring center ini belum kita resmikan, namun sudah kita operasionalkan, mengingat kita sedang dalam operasi Lilin Talabang, dan itu sangat bermanfaat. Saat ini terhubung 35 CCTV yang menjadi mata kita di seluruh wilayah hukum Kabupaten Seruyan. Hal ini tentunya sangat membantu di tengah keterbatasan jumlah personel sumber daya manusia kita. Kita sampai saat ini sudah memiliki akses sampai ke wilayah Tumbang Manjul di situ kita, dan ke depan tentunya kita sama-sama berharap bahwa jaringan ini semakin diperluas dan kita bisa manfaatkan bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada, baik dari Polres Seruyan, Dinas Perhubungan, kemudian pemadam kebakaran, dan stakeholder lainnya. Selama tahun 2025 kami juga melalui Polair telah melaksanakan 7 kali kegiatan search and rescue perairan terhadap kecelakaan di kawasan areal laut dan lepas pantai yang kebetulan sebagian memang terjadi di Sampit, namun hasil pencariannya kita temukan di wilayah perairan Seruyan. Tidak hanya kegiatan search and rescue, namun Polair kita juga melaksanakan kegiatan distribusi bantuan bagi kelompok masyarakat pesisir, khususnya dalam kondisi cuaca buruk di mana upaya untuk memperoleh penghasilan melaut tidak memungkinkan, melalui kegiatan bantuan sosial dan bantuan life jacket atau pelampung, jaket pelampung bagi teman-teman kita kelompok nelayan di wilayah pesisir. Terkait dengan program makan bergizi gratis, Polres Seruyan ada 2 SPPG, Pak Bupati mohon izin dan teman-teman semua. Untuk SPPG 1 di wilayah Bangkal telah selesai 100%. Ini kami berterima kasih atas bantuan dari pemerintah daerah. Ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, saat ini dalam proses pembangunan di wilayah Seruyan Hilir, ini kami menggunakan pihak ketiga sebagai pihak yang untuk melaksanakan pembangunan. Di luar 2 SPPG tersebut, pada tanggal 29 kemarin juga telah dilaksanakan groundbreaking yang dihadiri Pak Bupati, Pak Waket, dan Forkopimda lainnya, Pak Kajari, Pak Papung, hadir semua. Kita juga akan membangun, sudah groundbreaking 8 unit SPPG 3T. 8 unit ini tersebar di wilayah remote area atau daerah terpencil yang aksesnya sulit dan penerima manfaatnya relatif sedikit, hanya berkisar di angka puluhan hingga ratusan. Dengan demikian, Seruyan adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang melaksanakan kegiatan pembangunan SPPG 3T. Mudah-mudahan SPPG 3T ini juga nanti bisa ikut dilaksanakan oleh kabupaten-kabupaten yang lainnya untuk mendukung pencapaian program nasional pembangunan sumber daya manusia kita. Sepanjang tahun 2025 kita juga melaksanakan bedah rumah sebanyak 2 unit di Dusun Semitak dan di Desa Persil Raya, dan telah diserah terimakan. Dalam bidang olahraga, kami
memiliki komite olahraga Polri, dan secara kebetulan Kapolres Seruyan menerima mandat dari Pak Waket sekaligus Ketua KONI juga ini sebagai Ketua PBVSI Cabang Seruyan. Dalam perhelatan Kapolda Cup tahun lalu, tim putri kita memperoleh juara 3. Selain itu, kita juga memiliki atlet binaan pelajar, atlet respect, yaitu 2 orang putri dan 1 orang putra. Ini adalah potensi karena hampir di berbagai event selalu bisa naik podium. Terakhir masih belum, itu ketika tingkat eventnya melibatkan atlet dari luar Kalimantan Tengah juga, masih berada di posisi 5. Namun mengingat masih kelas 5 SD, tentunya potensi ini masih bisa meningkat jauh lebih panjang, dan masa depannya mudah-mudahan bisa membanggakan Kabupaten Seruyan sebagai atlet. Sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan distribusi, khususnya membantu upaya menurunkan inflasi, Polres Seruyan telah membantu Bulog dalam pendistribusian lebih dari 76 ton beras SPHP. Kemudian bersamaan dengan operasi lilin, kita juga memiliki pos pelayanan bagi peserta haul gulus kumpul yang berada di rest area kilometer 64 Jalan Sampit Pangkalan Bun, Masjid Kubah, Muara Bangkal. Kemudian dalam program ketahanan energi, sampai dengan hari ini kita telah mendistribusikan 101 unit lampu solar cell untuk masyarakat di wilayah yang belum terjangkau oleh akses PLN. Sebagian digunakan untuk sumber penerangan rumah warga, sebagian lagi dipasang pada titik-titik strategis sebagai penerangan jalan umum pada lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan. Kemudian yang berikutnya, ini adalah bentuk kerjasama kita dengan rekan-rekan media. Sepanjang tahun 2025 kita telah melaksanakan 3 kali kegiatan Warta Awards. Cuman ada komplain dari rekan-rekan media, kalau yang TV menangnya yang itu-itu aja, Pak. Karena tidak ada yang lain, hanya adanya TVRI, tidak ada saingan. Jadi kalau kategori media televisi ya sudah pasti itu yang menang, kan? Itu yang menerima penghargaan. Ya kalau begitu apa kita cabut aja ya untuk TVRI? Enggak lah, cari saingannya, sebetulnya cari saingannya. Nah ini dilaksanakan setiap triwulan, dan untuk triwulan 4 itu adalah pemberitaan terhitung 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025 yang kami persilahkan untuk direkapitulasi dan diinput melalui Google Form kami, dibatasi sampai tanggal 5 Januari karena tentunya mungkin ada yang kelupaan, ada yang belum terinput. Kami berikan waktu sampai tanggal 5 untuk diinput, dan setelah itu kita laksanakan kegiatan untuk triwulan 4 di minggu pertama bulan Januari nanti. Untuk pengawasan dan penindakan yang sifatnya internal kami laporkan, ini agak kurang nyaman, tapi yang namanya transparan dan akuntabel ya memang harus kami laporkan, Bapak Bupati. Ada 2 pelanggaran disiplin yang terjadi selama tahun 2025 dan 4 pelanggaran kode etik profesi. Kemudian diantaranya ada yang berkaitan dengan tindak pidana, dan oleh karena itu dengan memohon maaf dan dengan rasa malu saya harus mengakui bahwa tahun 2025 kita telah memberhentikan tidak dengan hormat 2 orang personel anggota Polres Seruyan yang sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran yang melanggar kode etik profesi dan tindak pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan situasi dan pelaksanaan tugas kaleidoskop Polres Seruyan sepanjang tahun 2025 ini. Tentunya sebagai penutup kami ingin menyampaikan kembali bahwa Polres Seruyan tidak bisa bekerja sendiri. Kami tetap membutuhkan bantuan kerjasama
dari pemerintah daerah, unsur instansi vertikal, rekan Forkopimda semua, untuk senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi. Kami Polres Seruyan selalu terbuka untuk segala masukan, saran, kritik maupun gagasan yang bersifat membangun untuk kebaikan kita bersama, untuk memperbaiki pelayanan sehingga bisa memberikan upaya yang semaksimal mungkin bagi masyarakat yang ada di Seruyan. Terakhir, kami mohon maaf apabila dalam pelayanan sepanjang tahun 2025 ini kami masih banyak kekurangan. Kami terbuka dan siap untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kami yang kedepannya. Tentunya kami hanya bisa mengetahui kekurangan itu jika kami bercermin dengan rekan-rekan, dengan media, dan dengan masyarakat seluruhnya. Karena tentunya untuk menilai diri sendiri akanlah sangat sulit. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku mewakili seluruh personel Polres Seruyan. Kami tutup dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan, selamat menyongsong Tahun Baru. Semoga tahun depan kita bisa berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami siap menerima kritik, saran maupun keluhan. Kami silahkan jika ada. Mohon izin atau mungkin jika berkenan kami memperoleh tanggapan sepatah dua patah kata dari Pak Bupati maupun rekan-rekan Forkopimda yang lainnya. Kami saya hormati Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Babung, dan Pos AL, teman-teman wartawan, kemudian pejabat di jajaran Polres. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas karya, atas prestasi dari jajaran Polres Seruyan selama tahun 2025. Tadi disampaikan dari tugas dan fungsi untuk penertiban, untuk keamanan, ketentraman kita ada progres membaik, dan secara umum kondisi keamanan, ketertiban sangat baik di Kabupaten Seruyan. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ya, dari kegiatan yang sifatnya kemitraan, mengembangkan SDM, kemudian juga kegiatan sosial, sampai pada kegiatan pemberdayaan perekonomian, dan bahkan menindak personal internal yang memang tentu melanggar aturan ketentuan. Jadi atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kondisi atas kerjasama perhatian. Kami yakin bahwa dengan kebersamaan, komitmen kolektif kita bersama, maka tugas kita bisa berjalan dengan baik, dan tugas pemerintah daerah berjalan, tugas pengamanan sebagaimana tupoksinya juga berjalan, dan ini tentu menjadi menjadi satu tantangan bagi kita untuk meningkatkan lagi ke depan agar daerah ini kondusif, program pemerintah berjalan, dunia usaha juga berjalan, masyarakat aman tentram. Di samping memang banyak tadi disampaikan program, ada bantuan komputer, ada bantuan listrik, tenaga surya, kemudian juga ada bantuan bibit dan lain-lain. Kami berharap itu Polres untuk ke depan makin meningkatkan perhatiannya, baik pengembangan SDM, perekonomian, dan juga ketertiban pengamanan. Pemerintah demikian, dan juga sektor-sektor lain, mungkin dunia usaha. Jadi sekali lagi atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Seruyan mengucapkan terima kasih. Ya, kita sambut tahun 2026 lebih semangat lagi. Semoga daerah kita makin kondusif, semangat kolektif kita untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat semakin meningkat. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin dari teman-teman mungkin ada masukan, kritik, usul, saran. Di kesempatan yang bagus ini kami siap untuk menerima dan mendengarkan. Berdiri saja. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati dan juga yang kami hormati Pak Kapolres dan seluruh jajaran Polres, yang kami hormati Pak Kajari, Pak Babung, Pak Budi dari Posko TNI AL dan seluruh kawan-kawan media yang hari ini hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara dari Polres Serian. Sedikit kami menyampaikan, Pak, selama ini yang kami dapati, kami termasuk penduduk yang di sini selalu ada di Serian dan mengikuti kondisi pemerintahan antara eksekutif, legislatif, yudikatif yang selama ini bermitra di pemerintahan Kabupaten Serian. Dan alhamdulillah yang kami rasakan setahun terakhir yang kami rasakan di Polres Serian ini luar biasa. Jadi banyak hal-hal positif yang kami pandang. Salah satu program-program tadi ini yang jarang kami lihat sebelumnya. Kami juga pernah berkomentar dengan Pak Kapolres saat itu kunjungan ke Hulu. Salah satu adalah Polres memberikan sumbangan laptop dan komputer untuk sekolah-sekolah. Dan ini kami kaget saat itu, apalagi tadi saya tidak mengira nilainya sampai 70. Tetapi alhamdulillah tadi kita lihat bersama bahwa nilainya sampai 70 unit, ini luar biasa. Dan masyarakat kami khususnya dunia pendidikan memang di beberapa tahun terakhir mengalami penurunan di segala bidang, mulai dari mutu, kualitas guru, kualitas sekolah, infrastruktur kita mengalami penurunan, Pak. Nah, dan ini sangat membantu masyarakat kami karena aspirasi masyarakat banyak masuk lewat kami. Ini luar biasa dan kami sangat mengapresiasi dan cukup berterima kasih kepada jajaran Polres. Mungkin kita tepuk tangan untuk Polres ini. Dalam hubungan juga kami merasakan ini cukup hangat dan sangat harmonis. Kami berterima kasih. Masyarakat kami kondisinya juga semakin hari semakin nyaman. Banyak hal yang bisa terselesaikan dengan sama-sama. Ini luar biasa dari jajaran Polres, Kejaksaan, Pak Pabung ini selalu ikut. Pemerintah daerah, bupatinya turun langsung. Jarang-jarang Pak Bupati mau menghadiri mediasi di tingkat-tingkat desa. Dan ini Pak Bupati selalu bisa hadir di sana. Dan ini sangat luar biasa. Banyak masalah yang sudah terselesaikan walaupun kita masih banyak masalah yang lain. Dan kami perwakilan dari masyarakat sangat berterima kasih. Hubungan ini mudah-mudahan selalu terjaga ke depannya dan mudah-mudahan selalu bisa kita tingkatkan. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan cepat, ikan gabus ya? Ikan cepat, ikan gabus. Izin Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Yasin. Saya Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Ini menarik ya. Jadi mumpung ini akhir tahun, saya cuma kasih satu gambaran mendasar yang terjadi di akar rumput, yang ini juga bisa jadi catatan bersama baik pemerintah daerah, juga Polres Serian, bahkan Kejari, terkait status penyitaan kawasan hutan. Ini menurut saya juga mesti menjadi antusias kita bersama, karena di beberapa titik di wilayah kita dan paling tinggi Kotimnya di red zone, konflik antar masyarakat dengan terutama pihak kepolisian mulai rawan. Dan terbaru di Desa Kendara kita lihat 4 orang, dan ini digoreng terus menerus. Isunya tetap terkait penyitaan kawasan hutan itu. Maka
saya ingin melihat bagaimana gambaran kita ke depan terkait mitigasi terkait itu Bang. Karena di AKPL itu hanya yang nampak ke permukaan. Dari bulan Agustus sampai Desember ini saya berada di beberapa titik desa untuk melihat bagaimana gejolak sebenarnya terjadi. Nah, karena kita tahu bahwa penjarahan ini kan bukan lagi soal perjuangannya. Kalau dulu plasma oke lah, tapi sekarang tuh udah sindikat ini Bang. Ini benar-benar sindikat. Bahkan tidak lama terjadi juga sudah mulai isu ini digoreng lagi. Pertanyaannya kan kenapa, pertanyaan dari mereka, dari akar rumput ini, kenapa kemudian lahan-lahan yang di situ itu diambil alih oleh Agrinas, bukan ke kami? Ini yang selalu dimainkan oleh mereka. Pada satu sisi itu juga jadi kritik terhadap kita kan, bahwa selama ini plasma tetap jadi problem kayak gitu. Tapi pada satu sisi ini juga akan sangat sangat berdampak buruk terhadap kamtipnas di wilayah kita. Saya pikir begitu Bang. Ini selama 4 bulan saya melakukan riset di sana. Dan ini juga jadi pertanyaan saya ya. Mungkin di lain waktu bisa kita bicarakan. Kemarin kita ngobrol dengan Kejari Kodim bahwa belum ada penyerahan ke Agrinas, tapi saya dengar di Surian sudah mulai beroperasi ini Bang. Nah, ini salah satu paradoks gitu. Sementara ini masih tahap 3, belum ada penyerahan secara simbolis maupun administratif gitu. Ini akan menjadi isu yang sangat panas di lingkungan akar rumput kita. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Yasin ya. Dari BRI kan berkaitan dengan status penyitaan kawasan hutan ya. Yang pertama tentunya ini bukan sekedar pertanyaan yang bisa dijawab secara langsung on the spot tanpa kita berpegang pada data dan fakta. Kenapa? Tugas pokok utama Polri salah satunya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kenapa kita perlu lindungi masyarakat? Sebenarnya kita melindungi masyarakat dari siapa? Ya sebenarnya kita melindungi masyarakat dari masyarakat yang lain juga. Apakah itu masyarakat perorangan, masyarakat kelompok, atau masyarakat terorganisir, katakanlah dalam bentuk misalnya badan usaha. Kenapa kita bicara masalah perlindungan ini menjadi hal yang penting? Karena kita harus bisa menentukan siapa yang perlu dilindungi dari siapa. Bukanlah hal yang mudah mengatakan kita harus melindungi masyarakat, sementara kita belum bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Masyarakat tidaklah tunggal. Yang masuk dalam sel itu masyarakat juga. Yang saat ini berkeliaran melakukan kejahatan itu masyarakat juga. Yang menjadi korbannya masyarakat juga. Sehingga kita memang harus, kalau boleh, menghindari menggunakan kata masyarakat selama masyarakat yang dimaksud belum memiliki kejelasan batasan. Karena saya pun masyarakat. Nah, kita berbicara masyarakat yang mana? Tentunya apabila antar yang tadi kita sebut sebagai masyarakat ini bisa kita klasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu, maka bisa dilihat hubungan, baik itu hubungan secara hukum maupun hubungan secara sosial antar berbagai kelompok masyarakat yang ada maupun individu masyarakat tersebut. Nah, tentunya dalam berbagai hubungan ini variasinya secara hukum bisa berbeda-beda, secara sosial juga bisa berbeda-beda, bahkan mungkin secara adat berbeda. Antara A dengan B belum tentu sama dengan antara A dengan C atau B dengan D. Nah, kita tidak bisa generalisir seluruh kegiatan penertiban kawasan hutan yang ada di seluruh Indonesia. Setiap
aktivitas penertiban kawasan hutan di masing-masing wilayah tentunya memiliki permasalahan dan kendalanya masing-masing, tidak bisa kita seragamkan. Nah, saya merasa bahwa bukan dalam kapasitas saya untuk mengomentari penertiban kawasan hutan yang terjadi di wilayah Kota Waringin Timur. Mungkin secara nasional kita bicara Agrinas ya, tapi Agrinas pun tidak tunggal. Bukan di situ Pak, kan poinnya adalah bagaimana penyitaan ini kemudian jadi isu yang digoreng di akar rumput masyarakat adat, sehingga ini menjadi motif mereka melakukan pemanenan massal, melakukan penjarahan. Di mana itu? Di dua wilayah ini Bang, Kotim dan Surian. Jadi itu lagi Nah ya. ini yang saya maksud itu bagaimana mitigasi kita, bukan ke konteks Betul, kembali Bang. saya paham. Jadi kembali lagi kita bicara masalahnya kepada faktanya ya. Dalam kasus yang ditangani, termasuk dari penegakan hukum yang kita sampaikan tadi, itu adalah murni tindak pidana. Pasalnya adalah 362 dan 363. Sementara untuk kita berbicara masalah motif, tentunya setiap orang memiliki motif berbeda-beda. Namun pada dasarnya 362 dan 363 adalah kejahatan berbasis motif ekonomi, begitu kan? Motif ekonomi. Betul. Nah, kalaupun sebagaimana tadi disampaikan terjadi di Surian, mungkin bukan dalam konteks perkara yang kita tangani, sepengetahuan saya. Kalaupun kita berbicara dengan permasalahan data mengenai yang terjadi di Kota Waringin Timur, sebagai saya sampaikan tentunya bukan menjadi kapasitas, apalagi ketika berbicara dengan yang isu yang terakhir ya, kami tidak memiliki data dan tanpa data tentunya agak riskan bagi saya untuk mengomentari hal tersebut. Namun secara umum, yang pertama, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Surian sudah bersepakat bahwa pelanggaran terhadap hukum akan dilakukan penegakan hukum. Yang kedua, penegakan hukum adalah alternatif terakhir, ultimum remedium. Sebelum kita melakukan penegakan hukum, kita melakukan upaya preemptif dan preventif. Apa itu preemptif? Itulah bagaimana kita meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan edukasi mengenai permasalahan konstruksi hukum, posisi kita secara hukum di mana. Kalau yang sering kita gunakan istilah itu adalah bakso dan soto ya Pak Bupati ya. Kalau yang tersedianya di warung bakso itu jualannya bakso, jangan ngotot nyari soto. Kenapa? Karena warung bakso tidak jualan soto. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa dapat beli soto di situ. Berkaitan dengan preventif itu pencegahan. Polres Surian setiap hari melaksanakan kegiatan pencegahan dengan pada lokasi-lokasi wilayah yang menjadi objek penertiban kawasan hutan. Tentunya kalau kita berbicara dengan kata kunci akar rumput tadi, kita tidak bisa menggeneralisir yang mana akar rumput. Kenapa? Akar rumput itu sendiri ada macam-macam rumput, tidak satu rumput. Seperti contoh, ini cerita ya, pada masa tahun 2024 saat lagi ramai-ramainya, ada yang menuntut plasma. Ada yang paham bahwa plasmanya sudah, tapi menggunakan alasan plasma. Ada yang hanya menggunakan alasan plasma dengan tujuan pembenaran untuk melakukan pencurian. Ada pula kelompok masyarakat yang tidak melakukan pencurian karena memang tidak mau ikut-ikutan, bukan urusan saya. Jadi tidak bisa digeneralisir juga. Nah, ini yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan pemahaman sampai kita turun ke desa-desa. Kita audiensi langsung dengan kelompok masyarakat supaya bahasa undang-undang yang mungkin sulit dipahami kita bisa terjemahkan dalam bahasa sehari-hari atau kalau perlu dalam bahasa daerah. Ya, kebetulan dalam beberapa event kita ke daerah pinggiran daerah aliran Sungai Surian,
saya terpaksa menjadi penerjemah dadakan dari pembicaraan yang teknis berdasarkan undang-undang ini, PP ini, pasal sekian menjadi sepunak lutuh kisah satu. Nah, jadi seperti itulah kita membutuhkan proses-proses itu, dan oleh karena itu kita membutuhkan kearifan lokal untuk menjembatani bahasa hukum positif menjadi bahasa yang bisa dimengerti masyarakat. Permasalahan utama dari konflik adalah miskomunikasi sebenarnya. Apa yang dipersepsikan, oh kan begini, padahal maksudnya bukan begitu, tapi itu tidak sampai. Maka tugas kita lah untuk menerjemahkan pemahaman itu dengan istilah dan bahasa yang dikenal. Sedikit demi sedikit, memang tidak ada yang instan, namun progres ini perjalanannya progres yang panjang. Dan dari tahun 2024 tensinya menurun, di 2025 awal masih, hingga pertengahan semakin menurun, ada masih, dan bahkan sekarang pun mungkin masih. Namun ini bukan pekerjaan yang sekali jadi, bukan proyek tender satu kali proyek selesai, ini proyek multi years. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan peradaban kita. Kita harus mengakui kita wilayah tertinggal, agak terisolir, secara transportasi pun kita ke ujung nih, bukan jalur lintas yang bisa langsung dengan leluasa menghubungkan dengan kabupaten. Kita mau kemana-mana harus lewat Sapit dulu gitu. Alfamart, Indomaret kita masih susah, itu adalah satu-satunya, meskipun informasinya akan ada. Pak Bupati sudah ada, Pak? Sudah menyetujui pilot project. Kita memang harus dimulai dari langkah pertama kalau kita mau. Nah, itu sudah dilakukan. Sekarang saya nggak bisa ngeluh lagi kalau di Polda. Kalau di Polda dulu mempunyai di tempat saya Indomaret aja nggak ada, sekarang sudah ada ya. Jadi nggak bisa lagi ngeluh Pak Bupati. Jadi ngeluhnya belum ada Alfamart di tempat kita. Nah, itulah pentingnya bagaimana kami berusaha untuk meminta bantuan dari teman-teman media. Di antara teman-teman media ada yang kami persilahkan, kami terbuka, silahkan datang langsung. Ada yang sudah datang sampai ke daerah pinggiran sungai sana, langsung melaksanakan interview dengan warga masyarakat sekitar sana. Dan memang itu ada realita yang menjadi PR kita bersama. Namun tentunya tidak ada solusi yang dikatakan sebetulnya best practice. Best practice itu hanya berupa best practice di tempat itu, dalam case itu. Di tempat lain belum tentu bisa diterapkan. Yang terjadi di Seruyan yang kita laksanakan belum tentu efektif dilaksanakan di Kotim meskipun bersebelahan. Demikian pula yang dilaksanakan di Kotim belum tentu efektif jika dilaksanakan di Seruyan. Jadi ini sifatnya evaluasi berkelanjutan. Kadang-kadang kebijakan dalam perjalanannya akan ada efeknya, akan ada dampaknya, ada eksesnya, dan itu sebabnya kebijakan harus selalu dievaluasi dan diperbarui kembali untuk menemukan formulasi yang mungkin lebih tepat. Kalau paling tepat agak susah karena situasi juga berubah secara dinamis. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang karena ini bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab tanpa data dan fakta. Kondisinya masih gampang, akar rumputnya juga masih gampang. Kalau kita berbicara kasus kan gampang, tersangkanya ini, kasusnya ini, barang buktinya ini, pasalnya ini, jelas. Kalau kita bicara akar rumput yang mana masih gampang. Mohon dimaklumi, saya kira itu yang bisa saya katakan. Terima kasih.